Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita. Yang mana kali ini ada pertanyaan dari @sitijanahnepa ya 1802. Di sini beliau bertanya soal saya bendahara baru sekali menyusun Arkas. Di dana kita ada biaya pencairan dana BOS, tapi saya salah ketik yang harusnya bulan Januari dan Juli, saya buat Januari dan Juni. Solusinya bagaimana? Nah, baik, berarti ini kalau kita melihat dari pertanyaannya, kemungkinan atau jika saya tidak salah nangkep dari pertanyaan ini adalah berkaitan penginputan di BKU ya teman-teman ya. Penginputan di BKU, beliau katakan itu salah input, seharusnya itu di bulan Januari dan Juli, tapi ini Januari dan Juni. Berarti yang harus diubah adalah yang bulan Juninya digeser ke bulan Juli. Namun sebelum kita lebih lanjut menjelaskan terkait jawaban dari pertanyaan Ibu Siti kali ini, seperti biasa silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini kebetulan belum berlangganan di channel saya, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar nanti kedepannya tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Baik, di sini kita akan buka dulu atau kita akan masuk dulu ke aplikasi Arkasnya, di mana di sini kita sudah berada di Arkas versi 4.2.14 ya, belum ada versi yang paling terbaru lagi. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian penatausahaan. Oke. Nah, yang ditanyakan tadi oleh Ibu Siti adalah bagaimana cara merubah penginputan data di BKU yang seharusnya itu pencairannya Januari Juli, tapi ternyata malah diinputkannya itu Januari dan Juni ya. Berarti yang salah itu yang bulan Juninya. Nah, di sini teman-teman sekalian, ini kalau misalkan yang ditanyakan adalah berkaitan dengan laporan Arkas atau pengisian BKU Arkas yang tahun 2025, yang memang tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini masih ada banyak ya lembaga-lembaga yang masih mengurusi pelaporan yang tahun 2025, padahal sekarang sudah masuk di tahun 2026 dan bahkan sudah masuk di bulan Februari ya, tapi itu tidak masalah. Yang jelas di sini kita akan jelaskan sebagaimana yang kita ketahui ya. Oke. Nah, jadi begini Bapak Ibu sekalian, jika seandainya memang benar pertanyaannya itu berkaitan dengan penginputan di BKU yang mana seharusnya diinputkannya itu Januari Juli untuk pencairan dananya, tapi ini malah diinputkannya itu Januari dan Juni, maka di sini kita harus merubah yang Juninya. Ya. Namun teman-teman sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bahwa untuk tahap 2 yang tahun 2025 itu tidak ada lembaga yang masuk dana tahap 2-nya itu di bulan Juli ya. Kenapa? Karena untuk tahap 2 yang tahun 2025 untuk gelombang satunya saja itu cairnya di Agustus. Kalau tidak salah di sekitar tanggal berapa ya? Tanggal 8 ya. Ini di tempat kita masuk di gelombang pertama dan ini di bulan Agustus. Jadi silahkan Ibu Siti, jika memang yang ditanyakan adalah terkait penginputan BKU yang tahun 2025, maka untuk tahap 2-nya itu dipastikan tidak ada pencairan di bulan Juli ya, adanya itu di bulan Agustus, itu pun paling cepat. Nah, untuk mengetahuinya apakah di tempat Ibu Siti ini dana tahap 2-nya itu masuk di Agustus atau mungkin di September, karena memang ada juga beberapa lembaga yang masuknya itu di September, itu silahkan Ibu Siti bisa tanyakan kepada kepala sekolahnya ya. Jika seandainya sudah pernah dicairkan untuk tahap 2-nya, maka silahkan dicek di buku rekening lembaganya, cek di sana kapan dana tahap 2-nya itu masuk ya, apakah di bulan Agustus atau bulan September. Karena untuk bulan Juli ya bisa dikatakan 99% tidak ada yang masuk di bulan Juli teman-teman ya.
Terlepas mungkin ada satu lembaga, ya kita pun tidak tahu ya. Yang pasti yang kita ketahui gelombang satunya saja itu masuknya itu di tanggal 8 Agustus. Nah, jika seandainya setelah dicek di buku rekening lembaganya ternyata memang benar di sekolah Ibu Siti ini dana tahap 2 yang tahun 2025-nya itu masuk di Agustus, maka untuk yang bulan Juli ini itu bisa ditutup tanpa transaksi apapun seperti yang terlihat di tempat kita ya. Kita akan perlihatkan bulan Juli di sini tidak ada transaksi apapun teman-teman ya, karena memang di tempat kita baru masuk tahap 2-nya itu di bulan Agustus. Jadi silahkan bisa ditutup BKU tanpa transaksi untuk bulan Julinya. Nah, kemudian nanti di Agustus ini ya, jika seandainya saat ini posisinya Ibu Siti itu sudah terlanjur menginputkan sampai bulan Desember misalkan ya, tapi ternyata setelah ditutup BKU Desember ini kita baru ingat ternyata kita salah input untuk tahap 2-nya yang seharusnya di Agustus tapi malah di bulan Juni. Maka di sini mau tidak mau Bapak Ibu sekalian, terkhusus buat Ibu Siti itu harus mengajukan penghapusan BKU terlebih dahulu ya. Nah, untuk pengajuan penghapusan BKU-nya itu bisa diajukan di bulan di mana tahap 2-nya itu cair ya. Berarti di sini kalau kita asumsikan tempat mengajar Ibu Siti ini tahap 2-nya masuk di gelombang 1, maka berarti dimulai untuk pengajuan penghapusan BKU-nya itu di bulan Agustus. Jadi silakan bulan Agustusnya dibuka ya. Agustusnya dibuka, kemudian nanti ajukan penghapusan BKU. Ya, kenapa kita harus mengajukan penghapusan BKU? Karena tanpa kita mengajukan penghapusan BKU, untuk data yang sudah kita input ini tidak bisa kita edit karena statusnya itu sudah ditutup BKU. Nah, untuk bisa mengeditnya kembali, maka kita harus mengajukan penghapusan BKU dan nanti tunggu konfirmasi dari dinas terkait ya. Jika seandainya yang bulan Agustusnya itu sudah diterima pengajuannya, maka statusnya itu akan menjadi draft seperti ini. Dan untuk bulan yang setelah Agustus, yaitu September, Oktober, November hingga Desember, ini datanya kita harus input ulang Bapak Ibu sekalian ya, karena ini akan terhapus semua oleh sistem di saat kita mengajukan penghapusan di BKU Agustus. Yang tersisa adalah Agustus hingga Januari, dan yang Agustus ini statusnya adalah draft yang tentu ini bisa kita edit seperti itu ya. Jadi silahkan bisa ajukan penghapusan BKU dulu, kemudian nanti baru kita melakukan penginputan di BKU Arkasnya yang tahap 2 ya. Termasuk di sini mulai dari penambahan dana di Agustus, kemudian penginputan program kegiatan yang sudah direalisasikan ya, yang mana jika seandainya benar di tempat Bapak Ibu sekalian atau Ibu Siti ini ternyata benar masuknya itu di Agustus dan dicairkannya juga di bulan Agustus, maka pastikan untuk program atau kegiatan yang ada di perencanaan bulan Juli itu pastikan juga direalisasikan paling cepat di Agustus teman-teman ya. Jadi minimal Agustus ini untuk program atau kegiatan yang ada di bulan Juli itu sudah bisa direalisasikan karena dana tahap 2-nya sudah berhasil masuk. Ya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita jelaskan atau kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga ini bisa dipahami dan bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan di aplikasi Arkasnya masing-masing. Dan terakhir ini jangan lupa ya untuk dukung terus channel kita dengan mengklik tombol like, kemudian share dan juga tekan tombol subscribe-nya supaya nanti kalian tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.